Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 26 Februari 2024 dengan tema Jangan menoleh ke belakang. Satu hal yang kita harus merasa takut, yang membuat kita hati-hati, yaitu menoleh ke belakang. Potensi kita untuk menoleh ke belakang itu besar, yaitu kembali mencintai dunia, menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Dan potensi itu selalu ada, saudaraku. Kuasa gelap dengan kelihayannya akan berusaha bagaimana kita bisa berpaling ke dunia lain, menikmati dunia lagi dengan segala keindahannya. Seperti contoh, seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada waktu dia miskin, tidak memiliki uang, tidak punya uang, hatinya terarah kepada Tuhan saja. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, all out. Namun ketika uangnya banyak, di rekening deposito banyak, dia bisa berubah pikiran. Yang tadinya waktu miskin, mau beli apapun dia tidak bisa, tidak mampu. Tetapi ketika uangnya banyak, terjadilah godaan yang mereka berkata, hamba-hamba Tuhan ini berkata, aku ingin memiliki ini dan itu, aku ingin membeli ini dan itu. Saudaraku, itu gambaran saja. Setiap kita pasti memiliki pergumulan hidup seperti itu. Maka bisa dimengerti mengapa Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Dia menoleh ke belakang, karena di sana ada harta, ada kenangan-kenangan manis dan indah di dalam hidupnya. Maka gagallah karya keselamatan Allah di dalam hidup istri Lot. Allah mau menyelamatkan kita, tetapi apakah kita benar-benar bisa selamat atau tidak? Itu bukan hanya tergantung Tuhan saja, tetapi juga tergantung kita, saudaraku. Jadi jangan berkata kalau Allah sudah menentukan kita selamat, sampai ujung manapun akhirnya selamat. Jangan berpikir begitu, saudaraku. Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Artinya, kita harus serius dan hati-hati. Kita yang harus memiliki langkah-langkah konkret untuk menghindarkan diri dari bencana, yaitu kebinasaan. Kita mohon pertolongan Bapa di surga agar hati kita terus diubah, agar memiliki hati seperti Bapa yang mencintai jiwa-jiwa yang terhilang, dan supaya kita tidak memiliki ruangan untuk mencintai apapun. Kita mohon, saudaraku, agar hati kita tidak terarah pada dunia ini dengan segala keindahannya. Karena setan akan terus menunjukkan kepada kita keindahan-keindahan dunia, seperti yang pernah ditunjukkan kepada Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 5-8, setan berkata, kalau engkau menyembah aku berikan dunia ini kepadamu. Itu demikian pula sama dengan kita. Setan akan menawarkan keindahan dunia ini. Bukan tidak mungkin, saudaraku, orang-orang yang tadinya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan baik-baik, bisa berpaling lagi ke dunia ketika memiliki kesempatan meraih dunia. Dulu kita kampungan, sekarang jangan kampungan. Kita harus punya karakter mental seorang bangsawan. Bangsawan surgawi, saudaraku. Jangan dulu kampungan, sekarang lebih kampungan hidup kita. Dan kita tidak pernah berjuang menjadi pribadi yang bermental bangsawan surgawi. Kalau kita miskin materi, tidak apa-apa, saudaraku, tidak masalah. Tetapi jangan kau miskin rohanimu. Karaktermu itu jangan sampai kau terlihat kampungan, saudaraku. Jadi jangan kaya secara materi tetapi miskin rohanimu, karena kau mencintai dunia ini. Hobi ini, hobi itu, hobi-hobi yang menguras banyak uang. Saudaraku, sejatinya uang itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kau perhitungan dengan pekerjaan Tuhan, padahal itu menyangkut jiwa-jiwa, menyangkut
banyaknya pekerjaan Tuhan yang bisa kau lakukan dengan uangmu itu. Tetapi uang itu kau habiskan untuk hobimu. Kau berani beli kesenanganmu ratusan juta, puluhan juta. Tapi tidak banyak orang berani memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, minta Tuhan menggarap hati kita. Minta pertolongan Tuhan agar kita tidak menoleh ke belakang. Karena mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Sampai kita punya perasaan takut, perasaan khawatir yang positif supaya kita berhati-hati. Yaitu jangan sampai menoleh ke belakang. Karena kita punya potensi untuk menoleh ke belakang. Semua kita punya potensi itu. Ingat saudaraku, waktu kita miskin dalam materi, kita bisa setia. Ketika kita kaya secara materi, kita punya uang, kita bisa loh berubah pikiran. Makanya kiranya Tuhan menolong kita untuk hanya tetap memandang Dia. Pernah gak saudaraku kita membayangkan, seandainya puluhan tahun, belasan tahun, atau beberapa tahun yang lalu Tuhan tidak melindungi kita. Mungkin hari ini kita sedang ada di dalam penjara. Mungkin kita sedang berteduh di pinggir jalan karena tidak punya rumah. Atau mungkin kita tidur di kolong jembatan. Atau mungkin kita tergeletak di rumah sakit. Atau mungkin dirawat di rumah sakit jiwa. Pernah gak saudaraku kita mikir begitu? Tapi ingatlah kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita sehat jasmani, rohani. Kita masih bisa mengabdi, kita masih bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa sibuk di gereja melayani pekerjaan Tuhan di sana. Kita masih bisa sibuk melayani rumah tangga, anak-anak, pasangan kita. Dengan segala fasilitas hidup yang Tuhan berikan. Betapa kita harus bersyukur, saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan selalu. Saya mau ingatkan sekali lagi, lihat siapa kita dulu saudaraku. Jangan sombong. Jangan serakah. Jangan sombong. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak menjadi seperti sekarang. Jangan lupa loh, diri ini nih, siapa sebenarnya, kita ini siapa. Makanya saya selalu ingatkan jangan sombong. Saudara. Saya orang yang sombong dulu. Saya orang yang sombong, saudaraku. Saya merasa saya bisa lakukan semua ini dan itu. Aduh, itu kampungannya orang itu begitu. Saya masih ingat, saudaraku. Tetapi Tuhan mengingatkan saya terus dalam hari-hari hidup. Karaktermu itu loh nak, dirubah. Saudaraku, kalau Tuhan hari ini memberikan kita keadaan yang baik hari ini, bersyukur ya. Jangan sombong, dan kita juga harus memiliki beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pekerjaan Tuhan. Ada bagianmu, saudaraku. Ada bagianku, ada bagianmu, ada bagian kita semua. Kita mau bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk hamba Tuhan manapun. Semua untuk Tuhan saja. Kita harus punya nurani dan bertanya kepada Tuhan. Di mana dan bagaimana aku mengabdi bersama-sama dengan saudara seimanku. Supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Supaya aku bisa bergandeng tangan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Optimal dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana aku bisa menghilangkan, mengurangi, pelan-pelan berproses. Oke. Kesenangan-kesenangan yang lain di dalam diriku, hobi-hobi dan semuanya, supaya aku mulai bisa fokus untuk kesenangan Tuhan saja. Renungkan ini saudaraku. Jangan menoleh ke belakang. Jika hari ini hidupmu tidak lebih baik secara ekonomi, secara kesehatan dibanding berapa tahun lalu, berapa belas tahun lalu, berapa puluh tahun lalu. Mungkin dulu kau kaya raya, kau sukses, hari ini kau dibuat Tuhan hidup pas-pasan. Mungkin kau hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Hai saudaraku, saya mau berkata, itu berkat Tuhan. Engkau sedang dibentuk karakternya sesuai dengan karakter Allah itu sendiri.
Mungkin kau sedang dikikis kesombonganmu, supaya engkau bisa bergantung hidup kepada orang hari ini. Kalau hari ini engkau hidup karena belas kasihan orang, katakan dalam dirimu, terima kasih Tuhan. Suatu hari kalau hidupku udah pulih kembali, aku pun punya belas kasihan kepada orang lain. Sehingga aku tahu di titik seperti hari ini aku hidup, aku bisa merasakan kepedihan orang lain. Itu semua anugerah Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Dan ingatlah, segala hal itu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya dalam rancangan Allah yang baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu dan diriku. Jadi hari ini bersyukur saudaraku dengan hidup kita. Selamat pagi dan selamat berjuang. God bless you.